Oke, kali ini kita masuk ke bagian keempat dari formulasi sediaan subpostoria. Jadi kita akan lebih mempertimbangkan tentang pertimbangan formulasinya, termasuk sedikit membahas tentang alur proses produksinya atau pembuatannya gitu ya. Oke, pertama kita bahas dulu tentang formulasi itu apa ya. Formulasi itu lebih berkaitan pada bagaimana kita membuat formulanya, bagaimana nanti kita mempertimbangkan proses pembuatannya, ya itu cakupan dari formulasi di situ. Nah, ketika kita memilih atau menentukan formulasi suatu sediaan subpostoria, nah itu nanti pasti akan berdampak baik dari segi proses produksinya, penyimpanan, dan juga penggunaan serta administrasinya. Nah, pada proses produksi itu kenetralan atau inertisitas dari komponen termasuk basisnya itu akan mempengaruhi ada tidaknya interaksi di dalamnya, termasuk interaksi pada saat proses produksi. Ya, kemudian viskositas dari campuran. Nah, ketika misalnya kita menggunakan teknik yang pelelehan, hasil lelehannya itu viskositasnya seperti apa. Kalau dia terlalu kental, nanti khawatirnya susah untuk dituang ke dalam cetakan. Tapi kalau dia terlalu cair, nanti kesulitannya misalnya bahan aktifnya itu tidak larut di dalam basisnya, ya tersuspensikan begitu, nah maka akan memiliki kecenderungan cepat mengendap ketika proses pendinginan. Nah, itu tidak kita harapkan. Kemudian kalau terkait dengan kemampuan memadat, memang kita tidak mau yang terlalu cepat ya, karena kalau terlalu cepat nanti bisa rapid apa ya, immediate solidification gitu. Jadi dia memadat secara instan sesaat setelah dituangkan, padahal belum selesai penuangan udah memadat, itu juga nggak kita inginkan. Terlalu lambat juga nggak mau karena proses produksi nanti juga akan berjalan lama gitu. Kemudian kalau dari kontraksi si subpostorianya ya, ketika terjadi kontraksi itu justru lebih bagus karena akan ada menciut gitu ya, dia lebih mudah lepas dari cetakannya. Kemudian kalau dampak ke penyimpanan sendiri, kita harus memikirkan stabilitas dari produknya itu. Jadi pada saat formulasi kita perlu mempertimbangkan bagaimana stabilitasnya ini nanti, jangan sampai dia meleleh pada saat proses distribusi dan juga penyimpanan. Nah, formulasi di situ juga kita harus mempertimbangkan stabilitas dari sisi biologinya ya, apakah ada potensi pencemaran mikroba maupun pencemaran jamur. Kemudian kalau dari segi penggunaan dan administrasi, itu berkaitan langsung nanti dengan kecepatan pelepasan dan juga kenyamanan penggunaan, seperti yang sudah kita bahas pada saat di part 2 dan part 3 ya. Selanjutnya, di sini ada perkiraan pelepasan obat berdasarkan kelarutan zat aktif dalam basis. Jadi ketika kita akan melakukan formulasi, kita pertimbangkan dulu gimana sih pelepasan yang kita inginkan gitu. Apakah obat itu akan digunakan secara sistemik atau lokal. Kalau dia memang tujuannya untuk sistemik ya biasanya memang kita pengennya yang rapid release. Tapi kalau itu untuk efek lokal biasanya kita memang yang prolong atau yang diperpanjang, yang sustain release gitu. Nah, di sini ada contoh gimana sih kalau misalnya obat, karakteristik kelarutan suatu obat dengan basisnya. Nah, di sini dicontohkan misalnya obat larut minyak dalam basis minyak. Ya, di sini pelepasannya sangat lambat ya, atau kemungkinan dia terlepas juga kecil gitu. Sedangkan kalau yang water soluble drug ya di dalam base oil, nah itu rapid. Ya, kemudian selanjutnya dan juga selanjutnya. Maka tergantung pelepasan apa yang diinginkan. Jadi memang pada saat memilih basis itu kita nggak bisa saklek, oh obat X itu harus yang water soluble base. Kalau yang obatnya harus yang fat base gitu. Nggak gitu juga. Jadi tergantung pada karakteristik atau kriteria pelepasan yang diharapkan seperti apa gitu ya. Jadi tidak hanya saklek gitu. Jadi kalau besok waktu ujian ditanya kenapa kok milih basis ini, basis itu. Nah, itu satu orang dengan obat yang beda, obat yang sama bisa memberikan formulasi yang berbeda ya, tergantung pada pertimbangannya apa.
Nah, pada saat formulasi, biasanya kita menambahkan beberapa bahan tambahan ya, ini untuk membantu, mencapai kondisi yang sempurna baik pada saat pembuatan, penyimpanan maupun, penggunaan dan administrasi yang tadi kita bahas di slide pertama. Nah, yang pertama, surfaktan. Nah, surfaktan ini tentu akan membantu pada saat proses, disolusi suatu obat di dalam basis dan juga bukan disolusi, maksudnya ketercampuran suatu obat di dalam basis dan juga disolusi obatnya ketika dia nanti di cairan rektum gitu ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan agen atau senyawa untuk membantu mengurangi higroskopisitas ya. Fungsinya apa? Karena untuk seperti yang saya sampaikan di part 2 bahwa basis air itu relatif higroskopis dan akan menyebabkan iritasi. Jadi bisa ditambahkan agen untuk mengurangi higroskopisitas. Lalu bisa ditambahkan juga bahan-bahan untuk mengontrol melting point titik lebur, terutama biasanya untuk yang basis oleum kakao bisa kita tambahkan beeswax bisa ya. Kemudian untuk antioksidan ini juga sangat diperlukan kalau basisnya lemak supaya mencegah oksidasi ya, mencegah ketengian semacam itu. Kemudian untuk plasticizer juga diperlukan untuk membantu untuk membantu supaya proses pemadatannya nanti lebih baik. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan bahan pengawet untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri maupun fungi. Untuk bahan-bahannya apa, saya yakin teman-teman sudah tahu contoh-contohnya apa. Nah, pembuatan suppositoria dalam skala kecil, dalam artian compounding, itu bisa dilakukan dengan tangan atau dengan pencetakan dan juga dengan kompresi gitu. Kalau dengan tangan ya itu kita bentuk gitu, semacam kalian punya plastisin atau play doh kayak gitu. Nah, masanya dibuat seperti itu, kemudian dibuat dengan tangan, digulung pakai tangan gitu. Kemudian ada juga yang dengan pencetakan, ini seperti yang pernah kalian lakukan di farmasetika gitu ya. Dilelehkan, kemudian dicetak. Lalu ada juga kompresi. Nah, kompresi di sini dia kita bentuk campuran menjadi setengah padat gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam silinder ini ya. Lalu dia di sini ada lubang bentuk yang diinginkan seperti apa. Nah, baru di akhir di sini ada roda untuk memutar, wheel gitu. Di kayak baut gitu, diputar nanti akan keluar suppositorianya. Ini untuk yang skala kecil, sedangkan untuk skala produksi, ya kita juga pastinya tidak akan melakukan menggunakan tangan ya, jadi biasanya lebih ke pencetakan ya, tapi cetakannya sudah bukan lagi yang seperti ini. Biasanya kita menggunakan beberapa cetakan yang dari plastik ataupun dari aluminium ya. Nanti silahkan saksikan video yang sudah saya siapkan di LMS gitu ya. Nah, kalau produksi skala besar memang kita, biasanya menggunakan eee, automatic filling ya. Jadi mulai dari setelah ditimbang, dimasukkan, dicampur, di-mixing gitu. Setelah proses mixing, langsung filling, setelah filling langsung didinginkan, kemudian langsung disegel. Bahkan terkadang pembuatan kemasannya pun juga bisa dilakukan dalam satu line yang sama. Kemudian yang ini merupakan contoh yang semi otomatis. Jadi biasanya di sini pertama dilakukan tahap pembuatan kemasan gitu. Kemudian ada pencampurannya, ada filling, yang nomor 2 ini mixing and filling ya. Yang ketiga ini lebih ke pemadatan, solidification. Jadi suhunya yang diperhatikan. Jadi pada saat proses produksi skala besar kita harus memperhatikan kondisi produksinya juga, kelembapan, suhu, dan lain-lainnya ya, masuk tekanan. Nah, alur produksi suppositoria secara umum memang pertama kita lakukan penimbangan dulu ya. Setelah penimbangan itu biasanya kita melakukan pelelehan, dilelehkan atau kadang juga melibatkan pelarutan, jadi tergantung bahan obatnya apa dan excipientnya apa gitu ya. Jadi dilelehkan, dicampurkan, terkadang ada yang memerlukan penyaringan ya. Filtering, sieving juga bisa ya, terutama kalau misalnya itu tidak terlarut di dalam basis ya, sebelum dicampurkan harus diayak terlebih dahulu supaya ukuran partikelnya seragam sehingga tersuspensikan dengan baik.
Kemudian proses mixing di sini yang perlu diperhatikan, biasanya mixing dilakukan dalam suatu jacket tank gitu ya. Jadi tangki yang ada jaketnya, maksudnya dia ada bantuan untuk mempertahankan suhu supaya tetap hangat di situ, suhu sesuai yang dikehendaki, supaya bisa meleleh dengan baik gitu ya, tidak over overheat juga gitu. Kemudian setelah itu ada tahap filling dan juga tahap packaging. Secara umum demikian. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, nanti di part selanjutnya kita akan bahas tentang kontrol kualitas dari sediaan Supustoria. Semangat! Terima kasih.